Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Sri Hayanti dari kelas RA1 Manajemen dengan NIM 61201230004, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha, Kampus Masa Depan Gemilang. Baik, alhamdulillah untuk semester kali ini saya sudah memasuki semester 3 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTP, CMC, CPGAM, CPLM, dan CIB. Lewat video ini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran dari awal kuliah sampai menjelang UTS dengan MK Komunikasi Bisnis. Baik, langsung saja ke materi. Nah, di sini yang pertama yaitu komunikasi bisnis itu apa sih? Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan pendapat antara individu atau kelompok. Dalam lingkungan bisnis, komunikasi bisnis dapat dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Di sini ada dasar-dasar komunikasi bisnis, yaitu definisi komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pemikiran antar individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini mencakup komunikasi verbal, tertulis, dan nonverbal. Yaitu ada fungsi utama. Yang pertama yaitu informatif, menyediakan informasi penting terkait operasi perusahaan. Yang kedua, persuasif, mengarahkan atau mempengaruhi orang lain untuk mengambil tindakan. Yang ketiga yaitu emotif, memfasilitasi hubungan emosional antara individu. Dan seterusnya yaitu ada hambatan umum, pesan yang tidak jelas, gangguan fisik, dan perbedaan budaya sering menjadi penyebab miskomunikasi. Solusinya adalah memastikan pesan tersampaikan dengan cara yang sederhana dan relevan. Dan di sini ada manfaat komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu ada tujuan. Komunikasi bisnis digunakan untuk menyampaikan informasi, memengaruhi keputusan, dan memberikan pendidikan terkait perilaku profesional. Yang dimana yaitu ada manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, efisien. Komunikasi yang baik mempercepat pengambilan keputusan. Yang kedua ada kolaborasi, mempererat hubungan antara karyawan, manajemen, dan pihak eksternal. Yang ketiga yaitu ada motivasi. Karyawan lebih bersemangat saat merasakan didengar. Dan selanjutnya yaitu ada hambatan, kurangnya keterampilan pendengarkan, dan situasi lingkungan kerja yang tidak kondusif dapat menghambat proses komunikasi. Solusinya adalah menciptakan lingkungan terbuka untuk komunikasi. Nah, di sini ada komunikasi efektif dalam organisasi. Yang pertama ada pentingnya komunikasi. Komunikasi yang efektif membangun kepercayaan antara anggota tim, meningkatkan kolaborasi, dan mendukung pengambilan keputusan di tingkat manajemen. Yaitu ada teori komunikasi. Yang pertama teori transaksi-transkasional. Komunikasi adalah proses dua arah yang dinamis. Yang kedua yaitu ada teori interpersonal, menekankan pentingnya hubungan antar individu dalam kinerja tim. Yang selanjutnya yaitu ada strategi pengelolaan, melatihkan komunikasi dan penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan aktivitas komunikasi. Nah, di sini ada jenis dan teknik komunikasi bisnis, yaitu ada jenis komunikasi berdasarkan penyampaian, yaitu atau bisa disebut verbal, melalui ucapan atau tulisan. Kalau nonverbal, melibatkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah, bisa disebut dengan berdasarkan maksud, yaitu ada informatif, memberikan fakta, atau bisa disebut persuasif, mempengaruhi audiens. Yaitu ada instruktif, memberikan perintah, atau ekspresif, menyampaikan emosi,
atau bisa disebut juga dengan teknik efektif. Gunakan pesan yang jelas dan bahasa yang mudah dipahami, serta pilih saluran komunikasi yang sesuai dengan audiens. Selanjutnya di sini ada komunikasi dalam perusahaan. Yang pertama yaitu ada pentingnya komunikasi. Komunikasi memfasilitasi hubungan baik antara karyawan dan manajer, peningkatan efisiensi kerja, dan membangun kepercayaan dengan pihak eksternal seperti klien. Nah, di sini ada proses komunikasi. Dalam perusahaan, komunikasi digunakan untuk menyelesaikan masalah, peningkatan koordinasi, dan memperkuat hubungan antara individu. Nah, selanjutnya di sini ada peran komunikasi dalam perusahaan. Yang pertama yaitu ada pentingnya komunikasi. Komunikasi memfasilitasi hubungan baik antara karyawan dan manajer, peningkatan efisien kerja, dan membangun kepercayaan dengan pihak eksternal seperti klien. Yang kedua yaitu ada proses komunikasi. Dalam perusahaan, komunikasi digunakan untuk menyelesaikan masalah, peningkatan koordinasi, dan memperkuat hubungan antara individu. Di sini ada kelebihan. Komunikasi yang baik membantu inovasi dan menciptakan budaya kerja yang positif. Namun, kekurangan seperti konflik yaitu dapat diminimalkan dengan komunikasi yang terstruktur. Yaitu ada kesimpulannya dalam peran ekonomi dalam perusahaan, yaitu komunikasi yang efektif menciptakan keselarasan antara pengirim dan penerimaan pesan yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan reputasi perusahaan. Di sini ada tujuan komunikasi bisnis. Tujuan dari komunikasi bisnis adalah untuk menjalin hubungan kerja yang baik dan juga meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja. Melalui komunikasi yang efektif, seseorang dapat menyampaikan pesan secara jelas dan menghindari kesalahpahaman antara pengirim dan penerimaan pesan. Tujuan lain dari komunikasi bisnis adalah untuk memotivasi karyawan dan membangun kepercayaan antara rekan bisnis. Komunikasi bisnis merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis, karena tanpa adanya komunikasi yang baik antara individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis, maka dapat menyebabkan adanya ketidaksepahaman atau kesalahpahaman yang dapat merugikan bisnis. Nah, di sini ada jenis-jenis komunikasi bisnis. Setiap jenis komunikasi memiliki cara dan tujuan yang berbeda-beda. Terdapat beberapa jenis komunikasi bisnis seperti komunikasi horizontal, vertikal, dan diagonal, seperti penjelasan berikut. Di sini ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang sama di dalam perusahaan. Jenis komunikasi ini terjadi antara dua manajer departemen yang berbeda atau antara dua karyawan yang bekerja di departemen yang sama. Komunikasi horizontal dapat membantu memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antar departemen atau tim. Komunikasi vertikal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang berbeda di dalam perusahaan, seperti antara karyawan dan manajer. Jenis komunikasi ini dapat antara orang yang memiliki posisi atau level berbeda dalam perusahaan, seperti antara karyawan dan manajer. Jenis karyawan ini dapat membantu karyawan memperoleh umpan balik dan mendapatkan arahan dari manajer, sementara manajer dapat memantau dan mengawasi kinerja karyawan. Itu ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang berbeda di dalam perusahaan yang tidak secara langsung terkait, seperti antara karyawan di departemen yang berbeda. Jenis komunikasi ini dapat membantu meningkatkan keterbukaan dan fasilitas kolaborasi antara departemen atau tim yang berbeda.
Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis juga memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam prosesnya. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi bisnis, yaitu yang pertama, persepsi. Persepsi kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi bisnis belum tentu sama. Oleh karena itu, pengirim pesan harus bisa memprediksi tindakan lawan bicara dalam menerima informasi yang disampaikan. Yang kedua yaitu ada kelancaran teknologi informasi. Hampir semua proses komunikasi bisnis dilakukan melalui bantuan teknologi. Kecanggihan teknologi yang digunakan juga dapat meningkatkan kelancaran komunikasi bisnis. Contoh paling populer pada saat ini adalah teknokomunikasi berbasis internet. Pengirim dan penerimaan pesan saling berkomunikasi dengan cara apabila kualitas internetnya memadai. Nah, yang ketiga yaitu ada on point. On point artinya pesan yang disampaikan memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Kedua belah pihak harus menyampaikan pesan secara on point. Nah, supaya mereka bisa memahami poin utama dari informasi yang diberikan. Yang keempat yaitu kepercayaan. Kepercayaan sering menjadi faktor pendorong sekaligus penghalang komunikasi bisnis, terutama jika bekerja bersama pihak eksternal. Pengirim pesan harus bisa meyakinkan lawan secara agar terbangun rasa kepercayaan di antara kedua belah pihak. Yang kelima yaitu ada kecocokan. Kepercayaan dan hubungan yang bagus dapat menumbuhkan kecocokan dalam diri dua belah pihak. Mereka mampu berkomunikasi dalam frekuensi yang sama karena bisa memahami satu sama lain. Nah, sebelumnya kan tadi sudah menjelaskan tujuannya ya, tujuan komunikasi bisnis. Nah, saya ingin menjelaskan ulang kembali karena ini lebih lengkap tujuannya, yaitu ada 4 tujuan umum dalam unsur komunikasi bisnis dalam perusahaan, yaitu penyampaian informasi. Yang pertama yaitu ada penyampaian informasi atau bisa disebut informing. Setiap jenis komunikasi bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Dalam komunikasi bisnis, informasi yang disampaikan berkaitan dengan kondisi bisnis seperti operasional, manajerial, keuangan, atau pemasaran. Perusahaan perlu menggunakan media yang tepat dan sesuai kemampuan internal perusahaan agar informasi tersampaikan secara efektif. Yang kedua yaitu ada melakukan persuasi atau bisa disebut persuading. Komunikasi bisnis juga bertujuan untuk persuasi atau mengajak pihak lain agar bisa melakukan pesan yang disampaikan. Tujuan ini biasanya diterapkan dalam aktivitas negosiasi antar dua belah pihak yang terlibat, baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu ada melakukan kolaborasi atau bisa disebut collaborating. Komunikasi bisnis juga berguna untuk meningkatkan kolaborasi atau kerja sama bisnis antara seorang karyawan dan karyawan lain maupun pihak eksternal. Kolaborasi bisnis dapat berjalan lebih maksimal dan mudah melalui berbagai media telekomunikasi yang sering digunakan pada zaman ini. Yang keempat yaitu ada melakukan integrasi bersama audiens atau bisa disebut integrating. Dalam melakukan integrasi bisnis menggunakan sapaan yang lebih akrab di telinga audiens dan menggunakan objek kita daripada saya dan Anda. Proses integrasi bermanfaat agar audiens lebih tertarik untuk bekerja sama dengan suatu bisnis. Nah, tadi kan yang pertama contoh verbalnya tidak ada ya. Kesimpulan singkat yang menggarisbawahi pentingnya komunikasi bisnis dalam mencapai tujuan organisasi serta langkah-langkah strategi untuk mengelola komunikasi secara efektif jika memperlakukan rincian visual atau pembagian durasi lebih efektif.